Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke modul 7 yang kemarin belum selesai. Modul 7 ini tentang velocity analysis. Kita di sini menganalisis kecepatan, terus juga melakukan NMO, sampai melakukan migrasi, atau biasa disebut tahap ini tuh disebut dengan proses yang utama dari seismik. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke LS kalian, ke line 01. Nah, habis itu kita buat flow baru, yaitu judulnya adalah 4 titik 4 titik VLAN atau velocity analysis. VLAN. Nah, kalau udah kita masukin flow atau subflow yang ada di modul 2D Supergather Formation. 2D Supergather Formation. Habis itu ada velocity analysis pre-compute, terus ada this data output, terus kita masukin add flow comment, terus kita masukin this data input, velocity analysis, velocity analysis, terus kita masukin lagi add flow comment, terus kita masukin volume viewer editor. Nah, kalau udah kita aktifkan 3 baris pertama aja, setelah itu yang lainnya itu dimatikan. Oke. Nah, pada tahap ini atau pada tahap velocity analysis ini tuh kan kita buat setelah proses pre-processing kemarin kan. Nah, terus kita di proses velocity analysis ini tuh kita menganalisa kecepatannya. Prinsipnya itu kita melakukan pengumpulan CDP, kita mengumpulkan semua CDP-nya dulu dengan menggunakan ini flow 2D Supergather Formation. Nah, kalau udah untuk membuat semblance atau spektrum kecepatannya itu kita menggunakan velocity analysis pre-compute. Setelah kedua flow itu diproses tadi, nah hasilnya itu kan ada kayak kita melakukan picking gitu kan. Nah hasilnya nanti itu kita masukin ke velocity analysis yang di tahap kedua. Oke, kita coba dulu ya yang di 2D Supergather Formation. Nah, jadi fungsi 2D Supergather Formation ini tuh kita mengumpulkan CDP yang ada. Kita MB2 di 2D Supergather Formation-nya. Terus ini select datasetnya, kalian pilih pre-processing yang udah kalian buat kemarin. Ini kita buat maksimum CDP voltnya itu ada 19, terus minimum center CDP-nya itu kita buat 3, ini 108, terus CDP increment-nya itu kita buat 15 aja. Nah, habis itu kalau udah kita masuk MB2 di velocity analysis pre-compute. Terus kita isi ini 47,5, terus ini kita buat 1500, di bawahnya kita buat 5000. Di minimum semblance analysis value sama maksimum semblance analysis value kita ubah ya. Terus nah, ini kan masih top base rank. Kita pilih constant velocity. Terus kita ini no scaling, ini 5. Di bagian guide minimum value kita buat aja 500. Dan ininya samain aja. Nah, habis itu kita outputnya di sini kita buat lagi. Kita buat nama dengan nama 5 Supergather. Udah. Kalau udah, kita execute.
Nah, kalau udah completed, kita matikan 3 yang atas. Terus kita hidupkan 2 di tengah-tengah, di bawahnya flow comment kita hidupkan. Kemudian list data inputnya kita pilih supergather, kemudian get all-nya ini kita MB1, kita ubah jadi start ini, kemudian interactive data access-nya kita pilih yes, kemudian select primary-nya kita pilih supergather bin number. Kita cari supergather bin number ini, kita buat dia menjadi SG-CDP. Terus pada velocity analysis-nya, nah kita pertama itu membuat velocity analysis referensi dulu. Jadi kita membuat, nanti kita picking sesuai sama kecepatan yang paling dominan atau yang paling tinggi. Terus nanti yang kedua kita buat velocity yang fixnya. Jadi ada 2 yang kita buat nanti. Kita add namanya 1 vel ref atau velocity referensi. Nah, kalau udah kita vel ref, terus ini yes, no, yes. Nah, terus pada get guide function ini kita pilih no, terus ini default aja, terus kita execute. Nah, muncul tampilan kayak gini kan. Nah, ini tuh adalah semblance kecepatan dari warnanya. Terus ini adalah bagian offset dan ini adalah function. Nah, untuk pickingnya kalian itu harus melihat 3 bagian ini, bagian velocity, offset, sama si function ini. Nah, kalian picking velocity di titik tertingginya, namun di bagian function kalian juga harus melihat bahwa sesuatu yang kalian pick ini atau kecepatan yang kalian pick ini harus berada di trace yang sesuai pada function itu. Nah, terus di bagian offset juga harus ada di trace ini, di bagian trace ini. Oke, kita coba pertama ya. Kalian kan waktu di Tessera itu kan kecepatannya antara 2000 sampai 3000 ya. Jadi kita picking di antara 2000 sampai 3000. Nah, kalian lihat di bagian kiri bawah itu kan ada time, ada velocity, dan ada vel function-nya ini. Nah, ini tuh menunjukkan apa yang kalian picking di sini. Terus kalian picking aja kan di CDP yang pertama ini atau tampilan yang pertama ini kan tidak terlalu jelas kan ya keberagaman di bawah permukaannya. Jadi kita pilih di kecepatan hampir 2000. Kalian juga boleh pick di sini. Kalau misalnya pas itu bakalan biru. Coba kita di sini ya, di 1852 di function velocity-nya itu di 2. Kalian pick terus kan sampai 3000 ya di Tessera kalian. Nah, ini ada di 3141. Di vel function yang 5,67. Jadi tadi 1800 sama 3100 di sekitaran itu. Nah, untuk menghasilkan hasil yang baik, kalian itu harus picking yang konsisten. Misalnya kalau awal tadi kalian di 1800, ya next-nya kalian juga harus berada di 1800. Terus kalau yang akhirnya itu di 3000, kalian juga harus picking di next-nya itu di sekitaran itu. Kalau enggak bakalan dia berundulasi-undulasi kayak gitu hasil pickingan kalian. Coba kita next ya. Nah, ini kan mulai ada banyak sekali anomali atau keberagaman di bawah permukaan. Nah, terus kita picking lah sama kayak tadi. Nah, function velocity-nya juga tuh harus diusahakan sama dengan kecepatan atau
di waktu yang sama. Dia kan di function 2. Nah, tapi kalian juga harus melihat di bagian gambaran semblance yang di paling kiri. Itu kalian harus picking di nilai kecepatan paling tingginya. Misalnya ini ada di 1700. Terus kalian bisa turun geser lagi di 1000. Nah, ini 1800, tapi dia di sini aja nih. 1788. Nah, terus kalian di semblance 5 tadi ya. Di vel function 5, habis itu di velocity. Nah, ini kan functionnya itu kan tidak enggak sama ya dia ya. Kalau untuk kecepatan 3100-nya. Jadi kita boleh ke vel function berikutnya. Atau sebelumnya. Pokoknya dia di kecepatan yang sama kayak kalian tadi, dan di bagian yang warnanya itu paling tinggi, yaitu warna merah. Kayak gini. Nah, kayak gitu seterusnya. Terus kalian next lagi. Nah, ini kan nggak ada yang warnanya tuh kan, kalau di bagian sini tuh kan warnanya nggak, ada yang merah. Pokoknya kita picking di warna yang paling tinggi. Warna yang dengan kecepatan yang paling tinggi. Nah, udah kan? Kalau udah kita masuk di file, terus save pick. Kemudian ini di close aja atau minimize. Habis itu kalian masuk ke volume viewer editor. Nah, di bagian volume viewer editor ini fungsinya untuk melihat atau melihat kualitas dari pemilihan kecepatan yang kalian pilih tadi. Dan tujuannya itu juga untuk membandingkan hasil stacking yang telah dilakukan pada kecepatan yang dilakukan pada proses start di bagian preprocessing kemarin. Nah, coba kita MB matikan, yang tadi kita hidupkan kita matikan, terus kita hidupkan yang bagian bawah atau volume viewer editor. Kemudian kita MB2, volume viewer editornya kita isi di screen-nya, time volume. Nah, select input volumenya kita isi dengan file ref, kemudian floating datum, ini 0, final datum, yes, kemudian pada display gather location kalian pilih 0.
Udah, kalau udah kita execute. Nah, kalian lihat kan hasilnya tuh kayak gini. Nah, jadi dia kan nggak konsisten kan, apa namanya, kecepatan yang kalian pilih itu belum konsisten. Nah, kalau belum konsisten kayak gini, kalian bisa benerin di bagian yang tidak konsisten itu aja. Ini misalnya ada di bagian 95 sampai terakhir kan 118. Habis itu di bagian sekitar 10 sampai 23 itu kita picking kecepatannya itu terlalu rendah. Terus yang kita benerin nanti pickingannya di bagian itu aja. Coba kita close, kita ulangin bagian picking di bagian data input sama velocity analysisnya. Kita execute lagi. Kita bagian kita cross check satu-satu. Kalau untuk ngapus kita boleh MB2-in aja langsung ya. Coba kita next. Nah, ini kan di bagian CDP93 ini kan dia belum mengarah ke warna yang merah ya. Jadi kita ulang di bagian ini. Kita arahin dia ke warna merah. Nah, coba kita next. Kita plus ini coba. Nah, kita file, save pick, terus kita close, kita matikan, kita hidupkan yang paling bawah, kita execute. Nah, dia udah mulai membaik kan. Nah, kayak gitu caranya ya biar pickingan kalian itu bagus. Nah, ini kan masih belum bener. Nah, kalau kalian mau bener, kalian bagusin lagi dengan cara yang sama. Mulai dari bagian ini, kalian velocity analysisnya diganti. Kan ini kita udah buat file ref. Terus kita ganti add 2 file fix. Atau velocity analysis yang fix. Oke, kalian execute lagi. No, kita mulai dari awal. Kita ubah this data outputnya adalah add 5 super header yang file fix. Kita execute. Nah, kalau udah completed, kita matikan, terus kita hidupkan yang bagian ini. Di data inputnya kita isi dengan supergetter file fix. Nah, ini kan udah diisi file fix kan tadi. Kalau belum, kalian isi dulu file fix. Habis itu, execute. Nah, kalau udah kalian picking
working kayak tadi, tapi harus dengan konsistensi yang lebih baik dari yang di file ref tadi. Nah udah, kalau kita next. Dua ribu dan 3000. Ini kan ada gambar-gambar sedikit yang merah. Tiga 134. 2000. Ya udah, kita coba save file, save pic, kita close, terus kita matiin, kita hidupin, execute.
Nah, ini lebih jelek kan? Nah, harusnya kalian di bagian file fix ini kalian harus lebih bagusin lagi. Kita coba di bagian akhir ya ini. Ini kayaknya bagian akhirnya ada yang jelek. Pokoknya di bagian file fix ini kalian harus lebih bagus dari bagian file ref yang tadi. Ini 2200, 3100, 3100, 41, 41. Ini 2205, 22. Tapi harus diusahakan di bagian ini tuh kalian di yang tinggi ya. Dua 2205. Coba kita file, kita close. Skip. Nah, dia kan tambah jelek nih. Nah, kalau ini kan udah better nih di bagian sini nih. Yang salah itu masih di kayaknya di CDP terakhir deh. Nah, pokoknya kalian bandingin yang mana yang paling baik. Pokoknya di antara kedua ini kalian harus di bagian file fix-nya itu kalian harus lebih baik. Nah, karena aku tadi lebih baik di file ref-nya, jadi untuk setelahnya kita masuk ke bagian selanjutnya kita pakai yang paling baik aja. Nanti bentar azan dulu.